Halo, selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Ruli Martin Randra, dosen STK IPP Negeri Papua, program studi pendidikan biologi. Kali ini guys, saya mencoba untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas mahasiswa yang saya berikan dari mata kuliah statistik. Yang pertama, mahasiswa dibebankan presentasinya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Lebih khususnya khusus untuk setiap pokok-pokok bahasan pada materi statistik pendidikan. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan deskripsi mata kuliah statistik pendidikan. Jadi tentu bahwa di dalam perkuliahan ini konsep yang paling utama yang harus diketahui oleh mahasiswa adalah memberikan perbandingan antara statistik dan statistika. Selain itu juga mahasiswa harus dituntut untuk mengetahui tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, skor baku. Kemudian koefisien variasi serta bentuk distribusi frekuensi dan beberapa pengujian yang lain, salah satunya uji T, uji homogenitas dan uji linearitas. Pada kesempatan kali ini saya memberikan kepercayaan buat adik-adik mahasiswa untuk mencoba untuk mempresentasikan hasil presentasinya melalui akun YouTube. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silakan menyaksikan hasil video yang dipresentasikan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2. Demikian. Perkenalkan, nama saya Darwin Atman Pemainai. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi yaitu tentang statistika. Mengenai cara mudah menentukan nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal kita kali ini diketahui sebuah data 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 10, dan 11. Tentukan yang pertama jangkauan, lalu soal yang kedua jangkauan antar kuartil, dan soal yang ketiga simpangan kuartil. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal seperti ini? Ini ternyata mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Untuk soal yang pertama tadi tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari data terbesar dengan nilai data terkecil, di mana nilai jangkauannya yaitu rumusnya adalah X max dikurang X min, atau bahasa yang mudah dipahami nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Perhatikan kalau kita lihat di sini nilai terbesarnya yaitu 11, maka X max di sini kita tulis 11. Lalu dikurang X min, angka terkecilnya di sini yaitu 4, maka kita peroleh hasil 11 dikurang 4, hasilnya 7. Dan inilah dia nilai jangkauan untuk soal kita kali ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu jangkauan antar kuartil. Perhatikan kembali yang diberikan. Ingat ya, data harus kita urutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai angka terbesar. Namun untuk jangkauan antar kuartil terlebih dahulu kita harus mencari nilai kuartilnya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Namun yang dibutuhkan cukup Q1 dan Q3 saja. Perhatikan cara mencari nilai kuartil tanpa menggunakan rumus. Caranya perhatikan, datanya ada berapa? Sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9. Maka terlebih dahulu data ini kita bagi 2 sama banyak antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sebagai berikut. Ini sudah kita bagi, di ruas kirinya ada 1, 2, 3, 4, dan di sebelah kanannya ada 1, 2, 3, 4. Ingat, harus sama banyak. Dan angka yang tengah-tengah inilah sebagai nilai Q2-nya. Namun kita tidak butuh Q2-nya. Yang kita butuh Q1 dan Q3.
Untuk nilai Q1, perhatikan ruas kiri. 1, 2, 3, 4. Kita bagi 2 lagi datanya. Kita bagi 2, maka letak Q1-nya yaitu di tengah-tengahnya sini. Sedangkan untuk Q3-nya letaknya di bagian kanan. Sebagai nilai Q3-nya, maka kita peroleh untuk Q1-nya, perhatikan dia letaknya di tengah-tengah antara angka 5 dan 5. Itu artinya 5 yang di sini ditambahkan 5 yang di sini lalu dibagi 2. Ingat ketentuannya harus dibagi 2. Sama dengan 5 ditambah 5 hasilnya 10. Lalu 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Maka kita peroleh hasilnya, maka kita peroleh Q1-nya 5. Maka kita peroleh Q1-nya 5. Selanjutnya ke Q3. Perhatikan letak antara 10 yang di sini dengan 10 yang di sini. Maka nilai Q yang ketiga yaitu 10 yang di sini ditambahkan 10 yang di sini. Lalu dibagi 2. Ingat ketentuannya harus dibagi 2. 10 ditambah 10 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Dan inilah dia nilai ketiganya. Kalau kita sudah menentukan nilai Q1 dan ketiganya, barulah kita bisa menentukan nilai jangkauan antar kuartil. Di mana rumusnya untuk menentukan jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Perhatikan ketiganya sudah kita cari yaitu nilainya 10, lalu Q1-nya sudah kita cari yaitu hasilnya 5, sedangkan 10 dikurang 5 hasilnya 5. Dan inilah dia nilai jangkauan antar kuartil untuk soal kita kali ini. Lanjut ke soal terakhir tentang simpangan kuartil. Perhatikan kembali data yang diberikan untuk simpangan kuartil. Simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan kuartil. Perhatikan kembali data yang diberikan untuk simpangan kuartil. Simpangan kuartil yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Terlebih dahulu kita harus mencari nilai kuartilnya. Kebetulan nilai kuartilnya sudah kita cari, ya kan, dimana rumus untuk menentukan simpangan kuartil yaitu rumusnya adalah Q3 dikurang Q1 per 2 sama dengan Q3 sudah kita cari hasilnya 10, lalu dikurang Q1 sudah kita cari hasilnya 5, per di bawahnya rumusnya dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 5 hasilnya 5, per di bawahnya di sini yaitu 2, maka 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Dan inilah dia jawaban untuk simpangan kuartil.